NFT yang bertebaran di OpenSea itu tidak ada harganya terlalu major gitu kan. Bahkan tren penjualan NFT kan menurun sampai 50%-nya sih. Proyek NFT Gozali itu meledak, orang jadi kayak lebih tertarik ke arah cepat kayanya ketimbang teknologinya. Apa sih keistimewaan teknologi NFT ini yang tidak bisa diberikan oleh teknologi lain gitu? Gizmo Talk Podcast. Hai Gizmo Friends, kembali lagi bersama saya Aditya Fajrindrawan dan kali ini Gizmo Talk Podcast berkesempatan untuk ngobrol langsung sama salah satu platform NFT yang akan segera launching di Indonesia. Itu adalah Artpedia, dan berikut saya akan ngobrol langsung dengan salah satu CEO-nya. CEO bener kan Mas Arjuna? Iya, ini dia Arjuna Skycox, CEO Artpedia. Halo Mas. Salam kenal. Boleh diceritain dulu nggak background-nya Mas Arjuna dan Artpedia yang kabarnya akan menjadi sebuah platform marketplace untuk NFT dan artis-artis kreator digital lokal Indonesia. Boleh diceritakan dulu, Mas? Oh, dari background saya dulu. Oke, kalau background aku ceritain singkat. Jadi aku adalah lulus dari Universitas Swasta, Fakultas Ilmu Komputer dan Matematika. Terus aku bekerja sebagai software engineer di Bali, di Malaysia, terus balik lagi ke Indonesia, sempat bekerja di Liputan 6, video, terus sempat menjadi CTO Karir.com. Setelah itu saya mengundurkan diri dan mengambil waktu sabbatical untuk mempelajari teknologi seperti augmented reality, self-driving cars, dan blockchain. Wow. Dan saya menggunakan waktu kosong untuk menulis buku. Akhirnya sampai kemudian akhir tahun lalu, tahun 2021, saya diajak untuk membangun startup. Kemudian Januari ada angel investor yang tertarik. Kemudian kemudian di bulan Februari deal, bulan Maret resmi perusahaan dengan rekening banknya. Ya. Jadi cukup singkat ya pembentukannya. Tapi aku dengar tadi aku cukup riset ya. Ini konfirmasi sama Mas Arjuna. Artpedia ini salah satu jebolan dari Tokopedia Hackathon IDCamp kemarin bukan sih? Bukan, nggak ada hubungan dengan bukan. Mungkin ada hubungan pedia gitu ya? Iya, bukan ya berarti ya. Oke, kita koreksi, kita ralat. Iya. Oke, tapi Artpedia itu mungkin ya kita ambil namanya itu dari dua produk yang terkenal ya. Art itu dari anime Sword Art Online, itu anime tentang metaverse kalau pernah dengar. Wah, wibu kah? Apakah Mas Arjuna seorang wibu atau otaku? Lumayan. Oke, siap. Oke, otaku ya, masih wajar. Oke, masih wajar ya. Dari Tokopedia, e-commerce, berarti ibarat Artpedia itu melambangkan e-commerce di metaverse. Oh, wow. Digital, bukan barang-barang berbentuk fisik. Oke, jadi ini ini adalah marketplace ya, barang-barang digital dong ya. Kalau Tokopedia itu barang-barang fisik. Barang fisik. Digital, Artpedia di online kan, tapi barangnya tetap fisik kan. Nah, kalau ini barangnya murni digital. Oh, wow. Misalnya skin karakter di video game, contohnya yang paling gampang dimengerti orang kan. Oke, berarti inilah ya melatar belakangnya namanya Artpedia ya. Satu dari Sword Art Online, mungkin artnya itu art seni, terus juga ada sedikit sentuhan-sentuhan. Nih karena aku juga tahu ya Sword Art Online, SAO. Nah, nonton juga ya. Nonton, kita salah satu frekuensi mungkin. Ya, kalau Sword Art Online kan yang aku tahu ya, semua orang itu mungkin ketika mendengar metaverse pertama kali atau perangkat VR, mereka pasti akan tercetus kalau yang suka baca atau nonton anime adalah Sword Art Online. Ketika orang pakai Nerf gear, tertidur tiba-tiba masuk ke dunia virtual seperti itu ya. Ya. Iya, dan Artpedia sendiri hadir sebagai salah satu platform marketplace-nya, gitu ya? Kalau boleh dikoreksi. Mereka tuh kayak di dunia virtual itu, di dunia VR itu, kita kan jadi kita kan sebagai avatar situ kan. Nah, nanti
kita mungkin mau membeli pedang, nah pedang itu di barang kan, beli pedangnya di mana? Nah di marketplace. Nah Artpedia itu mau jadi marketplace-nya itu. Oke, siap. Mau Jadi beli kostum untuk bertualang di dunia metaverse. Konsepnya seperti itu. Oke, berarti ada utility karena kan kita tahu NFT itu perlu sebuah utility-nya kan untuk bisa dijual belikan ya. Nggak harus, tapi ibaratnya NFT itu ada apa ya, NFT yang benar-benar bersifat meme gitu, ibaratnya kayak cuma lucu-lucuan, ibaratnya kayak murni meme. Ibaratnya kalau di token itu kayak Dogecoin gitu loh, ibaratnya kayak tokennya cuma lucu-lucuan. Tapi ada juga yang punya yang kegunaan atau utility itu loh, yang ibaratnya NFT-nya ada gunanya di dunia digital atau kalau mau di dunia offline juga bisa dipergunakan, misalnya kayak mau masuk komunitas tertentu, mesti punya ini, jadi kayak konsepnya kayak token gated community gitu. Oh, I see. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi 2021 berarti ya, berarti kapan realnya Artpedia didirikan? Soalnya kalau aku cek baru sebatas blog gitu. Nanti aplikasinya udah lagi dikembangkan, nanti aku kasih linknya biar Mas bisa main-main. Belum selesai. Ya, belum selesai. Jadi ibaratnya aplikasi itu mulai dikembangkan bulan Februari, sekalian ibaratnya Angel udah deal funding, terus PT dengan rekening banknya itu baru didirikan itu bulan Maret. Oke. Dia berarti dari PT-nya berdiri atau mau dihitung mulai bekerjanya, ya tergantung kita bisa mulai dari bulan Februari atau bulan Maret. Berarti masih terhitung baru ya 2021 kemarin ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu bisa diperjelas tadi soal Artpedia-nya. Teknologi apa sih yang dipakai? Kayak aku tadi baca-baca beberapa artikel yang sudah naik, itu ada beberapa fitur kayak menggunakan wallet-nya itu bisa transaksi lewat GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kita menggunakan blockchain Ethereum, tapi karena di Ethereum itu gas fee-nya mahal, jadi kita mau fokus ke second layer. Jadi untuk beberapa solusi L2 atau second layer, yaitu Polygon, Optimism, Arbitrum, Starknet. Nah, kita mau membuat aplikasi ini berjalan utamanya itu di L2. Oke. Kalau mereka mau, tapi kita juga mendukung Ethereum mainnet. Seandainya mereka mau bertransaksi di Ethereum mainnet, ya terserah mereka. Karena kebanyakan proyek NFT hidupnya di Ethereum mainnet. Iya, betul. Likuiditasnya kebanyakan masih ada di Ethereum mainnet. Dia tuh likuiditasnya masih kurang. Jadi ibaratnya L2 itu masih waktunya ibaratnya masih awal. Nah, disitulah kami merasa ini adalah waktu yang cocok untuk masuk ke Ethereum L2. Oke. Ini kalau dilihat-lihat bahwa Ethereum L2 bakal booming. Jadi jadi kami ibaratnya berselancar di atas ombak ini. Oke, ya. Ini kalau dilihat-lihat ya ini Mas ya. Ini kayak mirip-mirip OpenSea gitu ya. Ya, itu inspirasi kita kan, karena kan marketplace kebanyakan orang berkiblat ke OpenSea, Foundation. Kita juga sudah meneliti marketplace yang lain seperti Foundation, Magic Eden, dan lain-lain. Dan termasuk yang pemain di Asia Tenggara, misalnya Pentas. Kita udah meneliti dan kita udah membuat, maksudnya tim UI UX kita sudah memutuskan ini mungkin yang paling terbaik. Tapi depannya bakal ada pembedaan yang lumayan jelas dengan OpenSea. Sehingga UI juga pasti beda jauh. Nah, untuk sementara kita bakal mulai dari yang mirip-mirip dengan OpenSea. Oke, siap. Nah, itu mungkin mirip-mirip OpenSea. Tapi kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa platform bursa NFT yang sudah mulai dikenal publik. Kayak toko mall dari toko kripto, kemudian ada NFT collectible, kemudian yang terbaru itu kan soal dari musisi itu, platform musisi lagu, itu Netra.
Nah, apa yang membedakan Artpedia dengan platform exchange NFT lainnya gitu, atau marketplace NFT lainnya? Oh, saya tambahin lagi, ada satu lagi namanya paras.id. Itu Oh, dari oke. Oh, wow, oke, Nah, siap. tadi aku belum membaca yang tentang netral itu. Netra, oh iya, Netra itu musik sih. Aku baru baca beta tentang Netra itu baru hari ini. Kayak asumsi aku mereka kayaknya fokus ke mereka mau jadi vertical marketplace, ibaratnya fokus ke musik. Sementara kami lebih umum. Oke, oh siap. Kami ibaratnya kami menganggap NFT itu bukan cuma gambar yang lucu, tapi juga NFT itu bakal apa ya? Meluas menjadi kayak semacam kayak kartu untuk masuk ke komunitas tertentu atau semacam likuiditas dan lain-lain. Selain itu untuk yang toko mall itu yang aku lihat itu mereka membangun produknya di atas Binance Smart Chain. Sementara kami fokusnya ke Ethereum. Ethereum ya, oke. Kalau paras.id itu mereka bangun produknya di atas Near blockchain dan mereka mau bikin kayak semacam kayak platform khusus untuk komik, jadi banyak kayak langganan komik di atas blockchain. Sementara kami tidak ada kayak mau fokus ke suatu vertikal tertentu, kami mau bikin kayak semacam general. Kayak NFT ini mulai dari gambar yang lucu tapi nanti bakal ekspansi ke hal-hal lain, misalnya kayak sertifikat. Jadi banyak misalnya guru yoga bikin workshop, dia mau rilis sertifikat ke peserta workshopnya, dia bisa rilis itu dalam bentuk NFT. Nah, kami membuat UI untuk mendukung hal-hal seperti itu. Jadi kami lebih ke general, yaitu kami mau jadi kayak Tokopedia tapi di metaverse. Oke, siap. Itu yang bikin ada pembedanya ya, kalau misalnya dulu ada yang bilang di Ethereum, karena mereka semua pilih teknologi di luar Ethereum. Kalau Netra aku nggak tahu. Oke. Nah, sama yang ini agak general dan NFT bakal fungsinya bukan cuma gambar atau lagu. Ya. Oke, ini menarik sih. Dari segi technical mentionnya platformnya sih menarik. Bahkan ini kalau aku nggak salah dengar ya, kabarnya ini baru aja mendapat pendanaan awal ya, atau pre-seed ya, dari sejumlah angel investor ya, kayak Mbak Windy Navitri, terus ada Jim Geovideo dari CoinWars gitu ya. Itu bisa diceritain nggak sih, apa sih yang membuat para investor ini tertarik untuk mendanai Artpedia? Karena kan platformnya sendiri atau apps-nya sendiri belum launching kan? Ya. Jadi investor itu kalau mau investasi itu kan ada beberapa faktor. Salah satu faktor utama itu mereka lihat founder. Jadi waktu itu ada beberapa hal. Waktu itu NFT lagi panas, lagi hot. Iya. Waktu itu Gozali efek ya. Ya, Gozali sama OpenSea lagi naik. Nah, itu waktu pertama. Terus waktu keduanya founder. Nah, salah satu angelnya kenal aku dan dia tahu aku pernah menulis buku blockchain. Terus juga aku memiliki pengetahuan yang lumayan mendalam untuk kripto karena aku sering main-main bertransaksi di Ethereum. Jadi aku tahu hal-hal seperti itu. Nah, jadi banyak mereka percaya track record aku, jadi mereka nyaman untuk memberi modal walaupun produknya waktu itu belum ada. Oke, siap. Berarti bisa dibilang kalau secara pribadi Mas Arjun sendiri juga cukup berkecimpung di dunia kripto dan blockchain berarti ya? Ya, kan sudah tulis dan mempublikasikan buku tentang pemrograman blockchain. Wah, menarik ini. Tapi dari tadi investor, aku cukup tertarik nih, karena ini kan pendanaannya kalau nggak salah nominalnya cukup gede ya. Berapa sih, pre-seed-nya yang dia diberikan? $100.000 itu. Kira-kira pendanaan ini akan dipakai untuk apa selain mengembangkan apps-nya tadi? Untuk infrastruktur juga. Jadi ibaratnya kalau kita bikin node Ethereum itu untuk Polygon, untuk Optimism itu juga butuh biaya. Selain itu juga kita mesti biayanya juga dibutuhkan untuk pemasaran, marketing. Ibaratnya kita memperkerjakan seorang penulis untuk menulis blog,
Nanti kita mau memperkerjakan orang untuk bikin konten tentang NFT di TikTok dan lain-lain. Kami juga butuh usaha untuk memasarkan, mengedukasi masyarakat tentang NFT. Dan itu kan juga butuh modal. Itu butuh edukasi yang cukup lama kali kan, karena kalaupun dari kejadian Gizmo Gozali Effect sendiri kan masih ujung banget itu ya kan. Betul, jadi banyak kayak habis itu turun lagi. Iya, nah itu dia tren tiba-tiba Gozali Effect kan. Gozali Effect itu hanya di puncak, kemudian setelah itu banyak banget NFT yang sembarangan, atau kalau misalnya bahasa beberapa media ditulisnya NFT yang bertebaran di OpenSea itu sudah terbilang sudah tidak ada harganya, terlalu major gitu kan. Bahkan tren penjualan NFT kan menurun sampai 50%-nya sejak pertengahan tahun lalu. Gimana sih tanggapan Mas Arjuna sendiri sebagai yang sedang merintis Artpedia sebagai salah satu platform marketplace-nya NFT? Ya, jadi ibaratnya NFT waktu Gozali proyek NFT Gozali itu meledak, orang jadi kayak lebih tertarik ke arah cepat kayanya ketimbang teknologinya. Jadi, FOMO gitu ya berarti ya. Orang tidak terlalu peduli dengan teknologinya. Apa yang membuat NFT itu istimewa? Mereka lebih peduli bagaimana cara cepat kaya seperti Gozali yang ibaratnya dia mendapat penghasilan sekitar miliaran, mungkin sampai 10 miliar. Dia aku lupa. Nah, tapi ibaratnya kita lupa bahwa apa sih keistimewaan teknologi NFT ini yang tidak bisa diberikan oleh teknologi lain gitu. Nah, di situ yang ibaratnya peran kami untuk memasarkan hal ini. Ibaratnya kita bisa bilang bahwa NFT ini bisa menjadi composable gitu loh, ibaratnya bisa nah, bisa dibikin cerita, dan itu yang agak susah diberikan oleh teknologi yang lain. Dari pendidikan yang lebih merakyat, ibaratnya bagaimana NFT ini bisa memberi nilai lebih ke dalam hidup content creator atau bisnis, tapi bukan nilai yang kayak cepat kaya gitu loh. Apa saja gitu. Nah, berarti dalam kasus yang aku kasih contoh yang guru yoga itu membuat workshop, jadi peserta workshopnya mendapat sertifikat. Nah, dari situ mereka bisa gampang ketahuan siapa yang sering mengikuti workshop. Dari situ bisa bikin cerita, aku sudah mengikuti workshop yoga di Bali, di Jogja misalnya. Dari situ aku bisa semacam portfolio gitu loh. Nah, dari situ bisa yoga yang lain bisa lihat, kamu sudah mengikuti workshop yang ini, berarti aku bisa kasih diskon atau apa gitu. Nah, biar ini kan tadi kalau aku sebutnya NFT bubble gitu kan, yang tiba-tiba meledak gitu kan. Kemudian tadi udah dijelasin sebenarnya harus perlu edukasi yang cukup panjang gitu ya, untuk menyadarkan kalau masyarakat ini buat nyari cuan cepat itu nggak mungkin lewat NFT, tapi ada proses yang harus dilalui kan. Ya. Nah, berarti kalau dari upayanya Artpedia sendiri, ini akan segmentednya akan menyasar ke siapa dulu? Apakah konten kreator, karena kan ada kata kunci art tadi, atau orang umum langsung gitu, yang pengen mengoleksi satu barang atau kolektor gitu? Jadi ibaratnya kan ada dua sisi kan marketplace kan, ada sisi pembeli dan ada sisi penjual atau seniman atau konten kreator. Nah, jadi di sini kita melihatnya kalau di Indonesia itu sisi permintaan NFT itu masih belum matang. Jadi jumlahnya itu masih kurang. Ibaratnya kalau mau jual NFT ke orang Indonesia itu nggak cukup bikin startup marketplace pertahanan hidup. Masih mikir-mikir ya, masih mikir-mikir mau beli gambar gitu ya. Jadi kita harus cari sisi di permintaannya itu ke luar negeri. Ibaratnya orang crypto native, orang yang sudah mengerti crypto, dan mereka tertarik untuk mengeksplorasi teknologi baru dalam hal ini adalah second layer di Ethereum, karena mereka yang punya likuiditas atau uangnya gitu. Nah, sementara itu kita juga dari sisi konten kreatornya kita mau menyasar ke Indonesia. Jadi kita mungkin mau menawarkan solusi yang membuat mereka lebih gampang membuat konten. Misalnya ada beberapa seniman digital yang mau bikin NFT, tapi mereka terintimidasi dengan teknologi crypto wallet
bagaimana caranya sih untuk memasang MetaMask, bagaimana cara dompet saya ini dengan Ethereum. Nah, mereka kan buta tentang itu, tapi mereka mau kayak apa ya, berusaha menjual karya seni mereka. Nah, di situ kita bisa menawarkan kayak semacam solusi kustodian gitu. Jadi kami kayak ya udah kalian kirim karya ke kita, tandangi perjanjian, kita yang jualan. Kalau dapat cuan, kita bisa kirim royalti ke mereka tiap bulan ke rekening mereka. Jadi mereka nggak usah pusingin masalah crypto wallet gitu atau MetaMask. Jadi membantu banget ya. Lebih memudahkan ya, Pak. Ya betul, itu kayak solusi sementara sampai dompet wallet kripto ini memasyarakat di Indonesia yang mungkin membutuhkan kayak gitu. Iya, ya. Kalau dibilang crypto wallet memang mungkin sebagian besar atau mungkin ya masih early adapted di Indonesia kan. Mungkin di momentum 5G ini ya masih early adapted ya berarti ya. Betul. Orang di Indonesia itu kalau yang main kripto itu masih cenderung main kriptonya di centralized exchange seperti toko kripto atau Indodex. Jarang ada yang menarik uang kripto itu ke dalam crypto wallet mereka atau self hosted ya. Pakai ledger hardware wallet itu masih jarang. Jadi kayak butuh, nggak tahu ya, mungkin 5 tahun lebih kali orang baru wallet seperti orang pakai GoPay sekarang. Oke. Jadi itu sementara mungkin ya solusi apa boleh buat kita jadi kustodian dulu. Nah, mereka berkomunikasi dengan kita dengan HP atau rekening bank atau email. Nah, ya itu seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kita berusaha mendapatkan konten kreator dari dalam negeri dan menjual kontennya ke internasional. Luar negeri, internasional ya. Likuiditas mereka yang punya uang, mereka yang bisa kayak lebih tertarik untuk mengeksplorasi teknologi baru ini. Oke, siap. Aku juga berusaha mencari konsep NFT yang bisa dilaksanakan di Indonesia baik dari sisi penjual dan pembeli. Misalnya ada influencer mungkin, ada kayak selebritas lokal, jadi dia mau kasih NFT buat penggemar setianya. Nah, jadi ibaratnya memegang NFT ini bisa hadir ke acara pribadi dia, mungkin di hotel atau di restoran. Nah, jadi semacam kayak brand loyalty gitu. Nah, di situ kita bisa memenuhi permintaan dan penjualan dengan sekaligus. Butuh semacam kayak influencer atau ya selebritas gitu, karena yang biasanya penggemarnya yang rela bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu untuk menunjukkan loyalitas mereka ke selebritas atau influencer. Influencer ya. Oke. Berarti tadi Mas Arjuna sudah notice 5 tahun lagi lah mungkin ya paling cepatnya orang Indonesia akan terbiasa dengan crypto wallet, bahkan bisa dianggap ya 11-12 akan mirip seperti GoPay, OVO dan platform dompet digital lainnya ya. Tuh, itu juga kami juga pengen bikin bisnis on ramp. Jadi on ramp ini seperti sekarang orang mau top up crypto wallet di MetaMask, mereka harus transfer duit rupiah ke Indodex atau toko kripto, beli Ethereum di situ, terus tarik Ethereum ke MetaMask. Nah, tarik Ethereum di Indodex itu minimal itu 0,1 Ethereum, sekitar $200 gitu. Nah, ini kan memberatkan orang, bikin orang susah gitu loh. Kadang kan orang pengen bertransaksi yang receh-receh gitu, yang ibaratnya 100.000. Ibaratnya kalau tarik dari Indodex itu harus minimal 0,1 Ethereum. Nah, kami membayangkan bisa bikin proses pengisian saldo crypto wallet itu dengan lebih mudah. Jadi kayak kami membayangkan orang bisa top up wallet itu dengan GoPay, OVO, Dana. Nah, langsung bisa isi saldo mereka dengan cepat. Jadi tanpa lewat sentral. Ini rencana kami jangka panjang. Oke, rencana jangka panjangnya seperti itu. Berarti kira-kira nih prediksi Mas Arjuna dengan tadi konsepnya cukup unik dengan sort out online.
Apakah Mas Arjuna ini adalah kubunya Asuna atau siapa satu lagi saya lupa. Bukan, waifunya. Kalau mungkin selain Asuna ada yang lain kan Kirito haremnya banyak. Nah, prediksinya Mas Arjuna dengan Artpedia, kapan NFT ini akan menjadi mainstream dan dipergunakan oleh masyarakat digital sehari-hari? Mungkin 6 sampai 10 tahun. Bisa, tergantung pemanfaatan ya. Itu ibaratnya kalau seandainya NFT ini analoginya adalah e-commerce online, mungkin kita ini berada di tahun 2008 atau 2009. 2009. Bangun Tokopedia atau Bukalapak tahun 2008 atau 2009. Ya seperti itu. Okay. Ya mungkin tahun 6 tahun itu kan berarti 2014 yang ibaratnya baru e-commerce lagi. Naik lagi ya. Iya, karena kan kalau sesuai prediksi atau dengan Bapeti itu di rencananya platformnya itu kemungkinan besar ekonomi digital itu akan berkembang di sekitaran 2030 kan, under 2030 atau up 2030. Berarti saat itu juga orang-orang Indonesia, masyarakat digital akan lebih terbiasa untuk bertransaksi dengan NFT ya. Ya. Ada ke arah situ karena misalnya ya keponakan saya dia lebih menerima hadiah dalam bentuk digital ketimbang barang fisik seperti sepatu atau jam tangan. Dia lebih pengen minta kayak Google Play voucher. Dia mau pakai voucher ini untuk membeli skin di Genshin Impact. Aduh, oke. Mau saya bagi bahkan. Jadi tanda-tanda ke arah situ sudah ada. Sudah ya, memang sudah terbentuk berarti ya. Kalau memang mungkin kalau mungkin di kalangan para gamer atau mungkin yang orang-orang yang kiblatnya di Jepangan sana yang suka main game dan cerita-cerita ini ya. Kalau ngelihat perkembangan ini kayaknya udah sebentar lagi deh gitu ya. Ya, ibaratnya kan memang skin di Genshin Impact ini bukan NFT karena mereka kan tertutup kan ekosistemnya kan. Ekosistemnya tertutup. Karena dengan NFT itu kayak bersebelahan gitu loh. Ibaratnya kayak ini ada sungai, jaraknya kecil, dia tinggal nyebrang doang gitu loh. Sebagai NFT itu. Jadi nggak jauh gitu loh. Jadi udah kayak mepet-mepet gitu loh. Udah makin mepet ya berarti ya. Evolusinya itu kayak dari Tokopedia kayak jual beli barang fisik tapi online. Habis itu transaksi barang digital seperti skin di video game, ekosistem yang tertutup. Nah, ya ini NFT dengan ekosistem yang terbuka. Udah kayak ini loh, building mepet-mepet. Ya. Sudah built-in-nya udah mepet-mepet banget ya. Udah harus pada saat terjadi transisi itu. Siap. Keren sih ngobrol-ngobrol sama Mas Arjuna nih. Karena kalau tadi udah diceritain ada filosofinya sedikit, ada Sword Art Online, kemudian di belakangnya ada founder kita, Bapak founder Indonesia Soekarno, mungkin ini bisa menjadi cikal bakal founder NFT marketplace lokal pertama Indonesia yang akan lahir ya. Bukan NFT marketplace pertama karena kan sudah ada Tokomall. Oh iya, sorry. Tokomall udah ada. Berarti ini akan apa namanya? Kita mau jadi NFT marketplace yang sukses, yang mungkin jadi unicorn. Ya, mudah-mudahan ya. Amin, kita doakan, kita dukung karya lokal. Siap. Oke. Terima kasih Mas Arjuna. Nih ngobrol panjang banget nih. Kali nanti kita bisa sharing-sharing lagi karena masih panjang banget dan nanti kita ini baru season 1 episode 2 gitu loh. Masih season 1. Ya, santai masih ada beberapa season lagi. Belum novelnya, belum OVA-nya, ya enggak? Ya. Oke, terima kasih Mas Arjuna udah mau ngobrol-ngobrol di Gizmo Talk Podcast. Nantikan informasi lebih lengkapnya dan nonton rekaman ini di Gizmologi
dan juga link Spotify dan Noise, juga tunggu tayangan ini di YouTube, di Gizmologi. Oke, begitu aja. Saya Aditya, sign off. Bang Arjuna, terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.